Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha, dan kita akan lanjutkan di episode kali ini untuk membahas framework Odoo, terus struktur, ya semacam struktur folder, terus coding guidelines-nya tuh kayak gimana gitu kan. Terus mungkin ada sedikit tambahan Git guidelines gitu kan, kayak gitu. Jadi kita akan coba sedikit buka-buka gitu kan. Sebelum kita masuk ke ngoding Odoo, kita akan kenalan dulu dengan struktur folder atau frameworknya Odoo gitu kan. Oke, kita langsung aja, langsung kita ke kode editor ya. Nggak perlu di kode editor sebenarnya ya, di folder biasa pun juga bisa, sama aja. Oke, sebelumnya kita abaikan beberapa folder ya. Jadi yang nggak saya bahas memang ya nggak penting atau nggak terlalu penting di dalam web framework ini gitu kan. Atau ya memang ya kita juga nggak tahu, itu juga nggak apa-apa gitu kan, kayak gitu. Oke, kita sebelum masuk ke folder struktur di modulnya, kita di luar dulu ya. Jadi kalau kita download dari GitHub itu biasanya ada add-ons, ada Debian, doc, Odoo, setup, ini VNV kan dari virtual environment ya. Ada git ignore ya, untuk nge-ignore ketika git ya. Ada file ini, contributing, copyright, license, manifest, Odoo bin, ini enggak ya, readme, requirement, security, setup, sama setup.py ya. Jadi itu beberapa file dan folder. Oke, kita mulai dari luar dulu deh ya. Kalau git ignore ya kita nggak perlu bahas lah ya. Semua repo yang kita push ke git itu pasti pakai git ignore. Ini juga kalau kita buka sih nggak terlalu penting ya, dokumentasi aja gitu kan. Ini juga sama, copyright aja, license juga sama. Oke, nggak kelihatan ya, sama aja license gitu kan, seperti biasa. Terus manifest juga ya nggak kita juga nggak perlu tahu sih, itu ya dibiarkan aja gitu kan. Terus Odoo bin, nah ini untuk ini semacam service atau file utama yang akan running Odoo gitu kan, yang akan kita gunakan untuk melakukan running Odoo gitu. Ini Odoo bin ini gitu kan, jangan sampai di delete ya. Ini konfigurasi yang kita buat di video sebelumnya. Readme ya, readme Odoo ini seperti biasa. Ini nggak beda jauh dengan yang ada di GitHub juga ini gitu kan. Requirement, nah ini requirement adalah semua library Python yang kita butuhkan atau dependensi Python yang kita butuhkan untuk kita install gitu. Oke, security juga ya dokumen aja, dokumen biasa. Setup ini juga sama, setup.config ya, ini config ya, cfg ya. Ini juga kita nggak perlu ini ya, nggak perlu mendalam. Setup.py juga ya, ini untuk untuk runningnya Odoo juga. Di sini ada install require untuk Python library-nya ya, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk sekarang ke folder. Di sini folder yang penting sebenarnya cuma ada dua yang ya pasti kita buka gitu kan. Yang pertama ada add-ons. Di sini adalah semua modul, baik itu modul utama ataupun modul pendukung dari Odoo ERP ini gitu kan, atau ini Odoo community gitu kan. Ini semua modul Odoo community itu ada di sini gitu kan. Oke, di sini tuh banyak banget ya modulnya, mulai dari account, ini account tuh accounting. Terus juga ini ada sub modulnya, ada
Kita lanjut, ada modul barcode, terus ada kalender, CRM gitu kan, event ada flat manajemen, terus gamification, Google account, HR ya. Di sini ada modul modul HR-nya. Terus juga banyak banget ya, sampai yang paling bawah tuh website Twitter. Jadi ini sub modul dari sub apps atau sub modul dari website. Mungkin kenapa saya sebut sub modul, karena kalau kita install dari modul ini itu membutuhkan modul utamanya website seperti itu. Jadi ada dependensinya gitu ke sini gitu kan. Oke, kalau kita lihat ya dari penamaan modul, nah ini mungkin semacam coding guidelines juga ya nantinya ya. Jadi penamaan modulnya itu ini adalah modul utamanya, account gitu kan. Kalau kita lihat, nah di sini banyak ya foldernya. Folder yang biasanya modul basic itu ada controller, data, demo, models, report, security, views, dan widget. Itu biasanya sih kebanyakan seperti itu, walaupun ada juga yang cuma model dan views gitu kan, atau controller dan views itu juga ada gitu kan. Terus ada yang widget aja, memang dia submodul ya, sebutnya submodul aja deh, submodul dari modul utamanya gitu kan. Biasanya foldernya nggak banyak. Nah yang mandatory itu sebenarnya nggak bisa dibilang mandatory juga gitu kan, tergantung kita membuat modulnya itu modul utama atau modul inherit gitu kan. Nah kalau modul utama itu yang mandatory adalah models, security, views gitu kan. Itu modul utama, itu biasanya mandatory. Report ini juga opsional gitu kan. Controller ini juga opsional, kayak gitu. Di sini ada init, ada manifest gitu kan. Manifest ini adalah untuk meregistri semua semua data yang kita definisikan di setiap modul ya, di setiap folder gitu kan, setiap folder di modul yang kita buat gitu. Oke, mungkin kita akan cari modul yang agak simple ya, karena account ini memang cukup rumit ya. Coba ya kita lihat, CRM juga lumayan ya, HR ya. Nah ini HR cukup simple ya. Di sini, nah HR ini kan nggak ada controller ya. Oke, mulai dari, tapi enaknya ada yang controller juga ya, biar kita bisa lihat ya strukturnya. Mana ya? Kita coba lihat CRM ada. Oke, kita akan coba buka salah satu modul ya. Salah satu modul CRM. Di sini ada controller. Controller ini biasanya digunakan untuk routing, terus untuk bikin API gitu kan, untuk custom API lah ya sebenarnya, atau untuk routing API, dan biasanya digunakan untuk kebanyakan kayak portal website kayak gitulah ya. Itu biasanya di controller disimpan filenya. Di sini ya biasa ada init dan file Python utamanya. Ini ya untuk meregistri file Python yang ada di sini ya. Jadi nanti file Python ini registri di init, nanti baru controller ini di registri di init yang ini, init di modulnya gitu kan. Terus ada data ini biasanya digunain untuk entah itu data demo, data yang memang statik lah ya, kayak data untuk template email, untuk template WhatsApp, untuk
kan di Odoo ada scheduler ya, ada cron, itu kan bisa dibuat dari UI juga, dari code juga, dari codingan. Nah itu biasanya disimpan tuh di sini gitu kan. Kayak contoh ini ada IR cron gitu, ini scheduler. Nah semua data itu biasanya disimpan di folder data yang memang sangat minim dilakukan perubahan gitu kan. Oke, selanjutnya ada docs, ini sih optional ya, kalau kita butuh untuk nyimpan sesuatu yang memang sangat penting dan kayaknya akan lupa kalau nggak ditaruh di modul, ya silahkan gitu kan. Tapi ini nggak terregistri di manifest atau di init.py ya. Ini untuk translate, jadi kalau ada kita mau translate ke bahasa tertentu, ini kita biasanya di folder namanya i18n, nanti extensionnya .po ya. Selanjutnya ada models. Nah ini models adalah folder yang bisa dibilang mandatory sebenarnya untuk modul utama ya. Di sini adalah semua file yang akan di create, yang akan menjadi database, yang akan menjadi table di database Postgre-nya. Nah itu biasanya ditaruh di models gitu kan. Penamaannya pun filenya itu biasanya mengikuti nama modulnya ataupun nama table yang akan kita buat. Ya di sini macam-macam ya nama filenya. Kalau kita buka salah satu, CRM lead misal, kalau kita lihat, nah di sini ada name table, ini akan jadi name table. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai models ya. Ini kita lihat sekilas saja. Oke. Selanjutnya ada populate, ini biasanya untuk data awal. Ini juga opsional sih. Ada report ya. Kita close dulu lah ya. Close dulu. Oke, di sini ada report. Nah, ini report biasanya digunakan di folder untuk menyimpan report file. Jadi report template. Kayak template misal ada report stroke bukan stroke lah ya. Printout SO, printout invoice gitu kan. Terus surat jalan. Nah, itu biasanya disimpan di report gitu kan. Untuk filenya, jadi lebih terstruktur lah ya. Di sini juga bisa XML dan Python gitu. Tentunya kalau Python butuh init.py ya. Selanjutnya ada security. Nah di sini biasanya itu digunakan untuk menyimpan record rule, access right, dan group ya. Jadi ada di Odoo kan ada group ya, ada group user. Nah itu biasanya disimpan di security folder ini. Oke, lanjut ada static. Nah kalau static folder ini maksudnya tuh bukan static bukan static dalam artian static gitu, tapi memang penamaan folder static ini itu di Odoo itu biasanya berisikan file-file kayak CSS, JavaScript gitu kan. Terus juga library JavaScript-nya, terus icon dari modul, kan modul itu bisa ada icon atau gambarnya ya. Terus ada index.html, nah itu biasanya di static ini gitu kan. Selanjutnya ada tes. Nah ini tes sebenarnya beberapa ada yang menggunakan tes ini, memang kalau ini ya untuk unit test ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan atau yang mengimplementasikan unit test itu ditaruh di folder test gitu biasanya. Terus ada views. Nah views ini itu biasanya isinya adalah semua views yang akan menjadi UI di Odoo gitu, baik itu view form, view tree, view dashboard, view pivot, terus ya view dan view yang lainnya itu biasanya ditaruh di views ini gitu kan. Dan kayak menu item, action window itu juga di views gitu kan, kayak gitu.
wizard. Nah ini wizard opsional juga sebenarnya. Jadi wizard itu sebenarnya kalau diartikan wizard kan sebenarnya ini ya penyihir ya. Tapi di sini tuh maksudnya wizard adalah semacam pop-up modal. Pop-up yang kalau kita klik gitu kan, misal kita klik salah satu button nih, kita klik button ini gitu kan, muncul pop-up gitu kan. Kayak apa ya, contoh kalau di sini mungkin apa ya, ya kayak gitu lah ya, pop up lah ya. Jadi ketika kita klik ada muncul pop up. Nah itu biasanya disimpan di satu folder wizard gitu kan, kalau ada yang pop up kayak gitu. Walaupun disimpan di folder models dan view juga nggak masalah gitu. Tapi ya untuk mengikuti coding guidelines yang dikasih Odoo gitu kan, nah itu untuk segi kerapihan untuk development ya kita biasanya ditaruh di wizard ya. Terus ada init.py nya. Di init.py ini adalah untuk meregistri semua file-file Python yang ada di dalam folder ini gitu kan. Yang diimport adalah foldernya, karena kan filenya ada di dalam foldernya ya. Ada manifest. Nah ini kan manifest yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini adalah semacam list lah ya, list. Ada list deskripsi, ada kategorinya, jadi modul ini tuh kategorinya apa, terus ada depend modul ini kemana, data gitu kan, terus ada juga data demo, terus juga ada aset gitu kan, sama license modul ini tuh apa gitu kan. Kalau ada modul ini berbayar pun nanti ada price gitu kan, price-nya berapa modul ini. Jadi di sini semacam untuk meregistrasi apa ya, manifest. Kalau artinya mungkin teman-teman bisa googling lah ya, manifest itu apa. Tapi ya kalau di Odoo itu untuk mendaftarkan modul ini di database gitu kan, dan sekaligus mendeskripsikan, memberitahu bahwa modul ini tuh ada data sekian, ada data demo sekian, ada asetnya tuh sekian gitu kan, kayak gitu. Simpelnya sih itu ya. Oke, itu ya sedikit pembahasan tentang folder atau struktur folder, struktur add-ons-nya Odoo gitu kan. Terus Debian ya ini karena dari GitHub ya, jadi foldernya ini abaikan aja. Terus ada satu folder yang memang cukup penting juga. Ini ada folder Odoo. Isinya ada modul base. Modul base-nya ada di Odoo, add-ons, base. Nah, ini juga jangan sampai lupa untuk didaftarkan di Odoo konfigurasi. Oke. Nah, di folder Odoo ini juga ini banyak ya. Ini ada framework-nya Odoo tuh semua ada di sini gitu kan. Jadi semua kerangka framework tuh kerangka kerja kan ya, frameworknya Odoo itu pokoknya ada di dalam folder Odoo ini gitu, mulai dari command line gitu kan, ada konfigurasi, modul, service, tools, test, upgrade. Terus di sini juga ada API, exception, files, HTTP, models, release, dan SQLDB. Jadi ini adalah folder utama frameworknya Odoo gitu kan. Di sini teman-teman kalau mau ngubek frameworknya Odoo ini bisa sih di sini gitu kan. Kayak gitu ya. Selanjutnya ini setup juga ya. Ini untuk setup diabaikan juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi itu mungkin ya cukup singkat ya untuk penjelasan pengenalan dari frameworknya Odoo dan struktur add-ons-nya Odoo. Nanti untuk mendalamnya lagi kita akan bahas di video selanjutnya tentang model, tentang views, tentang controllers. Nah, itu kita akan mendalam tuh untuk bahas setiap modulsnya gitu kan, kayak gitu. Oke, mungkin untuk video tentang ini cukup ya, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.